Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya bersama saya Indra Mukuan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai utilities. Jadi apa itu utilities? Utilities yang adalah sebuah file yang berisi fungsi-fungsi yang nantinya dapat diakses di seluruh project Django kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah kita menulis kode secara berulang dan mempercepat sebuah pembuatan program. Misalnya gini, kita sudah membuat algoritma yang sangat panjang. Dan ternyata di project Django kita ini kita banyak menggunakan algoritma tersebut. Nah, pastinya kita akan menulis kode algoritma itu secara berulang-ulang. Dan itu sangat memperlambat pembuatan suatu program. Nah, dengan sebuah fungsi, kita cukup menaruh algoritma tadi yang sudah kita buat di dalam fungsi, dan kita menaruh fungsi tersebut di dalam file utilities ini. Nantinya kita cukup memanggil fungsi itu, dan itu sangat mempercepat pembuatan suatu program dan mencegah kita untuk menulis kode secara berulang-ulang. Oke, langsung saja kita coba ya. Di sini kita buat file utilities-nya di dalam folder aplikasi kita. Kita buat dengan nama utilities.py. Kemudian di sini saya akan membuat suatu fungsi untuk menghitung PPN 11%. PPN 11%. Nah, lalu di sini kalau sebuah fungsi itu tergantung ya, bisa ada parameternya atau bisa juga tidak. Di sini saya akan menaruh parameter, misalnya parameternya nilai ya. Ya, nanti di sini fungsinya ini akan menghitung persen dari nilai yang dimasukkan di sini nanti, yang dikirim dan diterima oleh parameter yang ada di fungsi ini. Jadi caranya di sini kita buat variabel dulu hasil, terus kemudian kita PPN 11% jadi 11 bagi 100 dikali nilainya. Jadi dia akan menghitung PPN 11% dari nilai yang nanti akan dimasukkan oleh user. Oke, kemudian di sini yang terakhir kita tinggal return hasilnya. Nah, jadi di sini kita sudah membuat suatu fungsi untuk menghitung PPN 11%, yang dimana di fungsi tersebut ada sebuah parameter nilai ini. Yang nantinya saat fungsi itu dipanggil, dia juga mengirimkan suatu nilai. Dan nantinya nilai tersebut akan diterima oleh parameter ini dan dihitung, kemudian fungsi ini akan mengembalikan hasilnya dan diambil oleh yang mengakses fungsi tadi itu. Oke, langsung saja kita contohkan untuk mengambilnya ya. Di sini kita masuk ke views. Kemudian langkah pertama untuk mengakses functionnya tadi yang sudah kita buat, kita import dulu from utilities, kemudian import fungsi yang sudah kita buat tadi, PPN 11%. Kita save. Ini saya akan gunakan di URL index saja, di function index saja ya. Saya hapus dulu. Kemudian di sini saya akan membuat variabel namanya PPN 11% yang dia adalah hasil dari PPN 11%. Tapi sebelum itu di atasnya kita buat nilai dulu. Nilainya misalnya 100.000. 100.000 kan ini ya, oke. Kemudian kita akan hitung PPN 11% dari 100.000 itu, dari nilai itu. Jadi kita panggil functionnya PPN 11%. Kemudian gini kita tinggal masukkan nilainya. Kita kirim parameternya dan nanti akan diterima oleh yang di sini nih. Nah, sudah, kita tinggal baca aja apakah berhasil atau enggak. Oke, kita save. Nah, di sini jadi kita kan sudah mengimport functionnya. Kemudian di sini kita memanggil functionnya. Karena di functionnya hanya ada satu parameter, jadi kita di sini cukup memasukkan satu parameter. Nah, nantinya hasil dari ini akan disimpan di dalam sini. Ini sepertinya saya ganti aja ya namanya, takutnya nanti malah error karena dia sama-sama PPN 11% kan tadi. Jadi sini hasil saja. Di sini hasil. Oke, jadi di sini kita tidak perlu lagi menulis seperti ini, 11 bagi 100 kali nilai. Kita cukup memanggil fungsinya. Kita tidak perlu lagi menulis ini.
Kita cukup memanggil fungsinya. Dan ini baru satu baris saja. Gimana kalau fungsinya nanti panjang berbaris-baris, itu pasti akan sangat menguntungkan kita kan kalau kita membuat function. Jadi kita tidak usah menulis kode yang panjang lagi. Oke, langsung saja kita coba ya. Di sini kita buka terminal. Kemudian py manage.py run server. Kalau sudah kita copy linknya, kita buka web browser. Kemudian kita paste. Oh ya, index ya. Nah, di sini dia akan menampilkan hasilnya. Dia 11.000 ya, persennya 11.000. Nah, kalau kita ganti dia misalnya menjadi mana ya di sini? 110, 12.100. Ya, berarti kita sudah berhasil membuat suatu fungsi dan kita juga sudah berhasil untuk mengakses fungsinya itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.